Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan pelajari materi bentuk aljabar. Nah, apa itu bentuk aljabar? Jadi contohnya bentuk-bentuk aljabar seperti ini: x kuadrat, 3xy, y kuadrat, x atau y. Kemudian bisa juga dalam bentuk komplit seperti ini, ada x kuadrat tambah 3xy tambah y kuadrat, atau x kurang 5y tambah 12 tambah 5x. Nah, ini bentuk-bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama variabel. Apa itu variabel? Variabel itu peubah, ya. Jadi yang mengubah sesuatu. Misalkan dia sering dituliskan dengan huruf, ya, seperti x, y, y kuadrat, ya. Nah, untuk di sini ini variabelnya x, ini variabelnya x dan y, ini variabelnya y, ini variabelnya x, ini variabelnya y, ya. Kalau yang di bawah ini variabelnya x, ini xy, ini y. Kemudian ada variabel x, ada variabel y. Nah, ini tidak punya variabel atau disebut dengan konstanta. Nah, ini variabelnya x. Nah, itu variabel, ya. Kemudian apa yang namanya koefisien? Nah, koefisien ini adalah angka-angka di depan dari variabel itu. Misalkan koefisien dari x kuadrat di sini, ya. Ini jika tidak ditulis angka, berarti koefisiennya ini sama dengan 1. Kemudian xy koefisiennya adalah 3, ya. Jadi yang di depan-depan ini. Y kuadrat juga koefisiennya depannya ini tidak ditulis 1. Ini juga koefisiennya 1, ini juga Y1 karena kalau tidak ditulis. Nah, ini kembali koefisiennya 3, ini 1, ini 1, ya. Kemudian ini 1. Nah, ada kalau tulisan min 5Y berarti koefisiennya ini semua dengan min 5, ya. Jadi koefisien dari Y adalah min 5. Kemudian koefisien dari X adalah 5. Kemudian ada yang namanya suku. Suku-suku ini yang bentuknya sama, ya, sejenis. Contohnya di bentuk ini. Yang ini, ya. Ini x kuadrat berarti suku 1, kemudian xy suku kedua, y kuadrat suku ketiga. Jadi dalam bentuk aljabar ini ada 3 suku. Nah, sedangkan yang di bawah ini ada suku x, ada suku y, ada suku 12, ada suku x. Nah, x ini sama dengan suku x ini. Jadi hitungannya hanya 3, yaitu suku x, suku y, dan yang tidak punya variabel. Jadi ini juga 3 suku. Nah, itu, ya. Jadi suku-suku itu yang sejenis. Sekarang kita masuk ke operasi aljabarnya, ya. Jadi misalkan ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Contoh yang pertama, x tambah 3y kurang 5x. Nah, ini, ya. Jadi bagaimana kita menyederhanakan? Langkah pertama itu kita lihat dulu suku-sukunya, ya. Mana suku yang sama kita kumpulkan jadi satu. Di sini ada suku x, ada suku y, ada suku x. Berarti ini hanya ada 2 suku, yaitu suku x dan suku y. Suku yang ini masuk di x, ya. Nah, di sini terlihat yang sama adalah ini x. Ini kita kumpulkan dengan min 5x. Kemudian tuliskan di belakang tambah 3y. Jadi ketika ini kita kumpulkan ke depannya seperti ini negatifnya ikut. Seperti itu, ya. Nah, setelah itu sama baru kita laksanakan atau kita operasikan. Nah, ini kan kalau tidak dituliskan berarti 1, ya. 1 kurang 5. 1 kurang 5 itu sama dengan, ya, min 4x ikut x-nya
tambah 3Y. Nah, ini variabelnya X, ini variabelnya Y, maka ini tidak bisa dioperasikan lagi, tidak bisa ditambah. Jadi selesai sampai di sini. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan ada soal 3X kurang 2Y tambah 5X tambah 3Y tambah 10. Nah, langkah pertama kita identifikasi dulu ada berapa suku di sini. Yang pertama ini suku X, ada juga suku X, ini satu suku. Kemudian ada suku Y, ini juga suku Y, dua suku, dan ada yang tidak punya variabel 10. Jadi ada 3 suku. Nah, kita kumpulkan lagi seperti yang tadi. Dikumpulkan semua jadi 1 ya. Jadi 3X tuliskan kembali. Ini 5, ini kan di sini min 2Y. 5-nya pindah. Jadi tambah 5X ini kita kumpulkan. Kemudian tulis di belakangnya min 2Y yang dari sini. Kemudian tambah 3Y tambah 10. Nah, ini sudah berkumpul. Ini X, ini Y ya, dan yang tidak punya variabel di belakang konstanta ya. Nah, jadi yang tidak punya variabel ini 10 di belakang. Nah, sama dengan 3X tambah 5X. 3 tambah 5, 8. 8X. Ya. Min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3. Ya. Min 2 tambah 3. Contohnya ini garis bilangan. Min 1, min 2, min 3, 1, 2. Nah, min 2. Ini letaknya min 2. Tambah. Tambah berarti ke kanan. Ya, positif. Tambah 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti berhentinya di 1 ya. 1 hasilnya. Jadi min 2Y tambah 3Y adalah min 1 atau positif 1 ya, positif 1Y. Ya, kalau 1 tidak perlu lagi tulis 1 di depan. Tambah terakhir ini tambah 10 di belakang ya. Nih. Nah, sama seperti tadi, X tidak bisa tambah dengan Y, tidak bisa juga tambah dengan 10. Karena ini variabelnya X, ini variabelnya Y, ini tidak punya variabel, jadi tidak boleh digabungkan. Jadi sampai di sini sederhananya ya, tidak bisa lagi dioperasikan. Itu contoh terakhir, misalkan kita mau kurang, misalkan 5X tambah 6Y kurang dengan 3X kurang 2Y. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini beda bentuknya. Ini dikurung ya, ini juga dikurung kemudian dikurangkan. Sama, langkah pertama kita identifikasi dulu berapa suku. Ini 5X suku, kemudian ada 3X, ini sama sukunya. Kemudian 6Y dengan 2Y. Nah, itu sama sukunya. Nah, kita boleh lepaskan dulu kurungnya menjadi 5X tambah 6Y min kali positif berarti min 3X, min kali min berarti positif 2Y. Setelah ini dilepaskan kurungnya, kumpulkan lagi yang sama ya, dikumpulkan lagi yang sama. Mana yang sama tadi ya, 5X kurang 3X tambah 6Y tambah 2Y. 5 kurang 3 berarti 2X. 6 tambah 2 tambah 8Y. Nah, sampai sini selesai. Tidak bisa lagi ditambah itu karena beda variabel. Oke, terima kasih.